pemerintah sendiri kan saya dari manajemen sejauh ini sih saya dapat beberapa mungkin ada beberapa hal mungkin nilai yang lebih besar dari keagamaan di masyarakat agama Islam agama standar yang saya menghargai gara-gara kalau diadakan Natal kita sering mengucapkan Natal terus misalnya kayak dulu apalagi kan mungkin di pasar mereka juga sama-sama ngajak kami gitu yang Muslim tetap sama-sama ngajak yuk bersama-sama gitu apalagi nanti kalau barang kita bilang yuk kurma jadi untuk di manajemen sendiri itu mempelajari tentang kultural tidak semuanya sama katakan kalau Islam atau maupun agama yang lain tetap semuanya disamakan sama mungkin saya belum pernah ya karena ini zaman sekarang semua orang mungkin sudah lebih mengerti sama lain mereka juga lebih sudah ngerti lah tentang agama lain di rumah tentang kepercayaan masing-masing gitu jadi tidak menganggap bahwa agama kamu tuh gini-gini loh teman aku atau agama aku ini lebih baik daripada agama kamu karena tidak karena semua disamakan tidak mungkin untuk syaratnya pendidikan yang ada di khususnya di Jambi ini mungkin bisa diperluas lagi lah karena kan untuk sejauh ini kan yang mungkin kita lihat dari fakta dominan saja di universitas sendiri kan yang dominan kan mungkin sama Islam mungkin kita bisa lingkup lagi ke agama yang lain ada juga beberapa orang yang dari sini atau orang beragama Hindu itu mungkin bisa dijangkau lagi lebih menyamakan atau menyelaraskan lagi antara agama-agama. Sebelumnya Kak, boleh tahu namanya siapa? Nama saya Dia Agustia. Dari prodi mana Kak? Prodi Kerusahaan, Fakultas Ekonomi Bisnis. Sebelumnya saya mau tanya-tanya sedikit Kak tentang pendidikan multikultural. Ya. Yang pertama itu Kak, bagaimana pendidikan multikultural diterapkan di tingkat prodi Kakak? Kalau di prodi saya itu lebih apa ya, nggak ada kesenjangan lebih tepatnya, kayak mereka tuh walaupun beragam-ragam tapi tetap satu, nggak yang ada bentrok gitu. Nah kadang-kadang kan yang bentrok ini dah aman deh, apalagi sekarang belum puasa kan. Itu tuh udah ada yang sibuk-sibuk mengejat agama satu atau agama yang lain, tidak kayak gitu, dan mereka aman, damai. Terus Kak, apakah Kakak pernah mendapatkan pengalaman diskriminatif di prodi? Selama 2 tahun kuliah nggak pernah sih, alhamdulillah ya nggak pernah. Karena memang ya itu nggak ada diskriminatif, itu nggak ada di prodi saya, nggak ada. Mantap prodi aku. Itu yang ketiga. Selanjutnya, kalau saran Kakak nih tentang keberagaman kemajemukan yang ada di Universitas Jambi itu apa? Harapan Kakak itu? Harapannya yang pasti pertama, ya lebih ditingkatin lagi keberagamannya. Sudah itu jangan adalah diskriminatif lagi. Itu tuh memecah sebenarnya yang kayak gitu tuh tidak boleh. Jadi haruslah rukun, kita kan satu bangsa, harusnya satu, jangan pecah-pecah. Dah, itu basic saran aku. Dah. Terima kasih ya Kak atas waktunya untuk wawancara saya. Oke. Salah satu cara supaya orang mengerti tentang keberagaman, maka diberikanlah pendidikan multikultural itu. Ya. Tantangannya adalah sekarang ini zaman globalisasi, ya, kebanyakan orang itu mulai luntur nilai-nilai ketidakpedulian. Sementara pendidikan multikultural ini salah satunya adalah tentang kepedulian.
Bagaimana sosialisasinya? Mungkin ya kalau di tingkat mahasiswa melalui organisasi kemahasiswaan. Ya di tingkat dosen mungkin ada pertemuan-pertemuan dari mereka-mereka yang berbeda-beda itu, baik latar belakang agamanya, latar belakang budayanya. Kalau di prodi PPKN itu salah satu penerapan pendidikan multikultural itu setiap mereka ujian mereka harus memakai pakaian adatnya masing-masing. Jadi misalnya si A mau ujian skripsi hari ini dia berasal dari Jambi, maka dia pakai adat Melayu Jambi. Si B misalnya berasal dari Medan, dan dia suku Batak, dia pakai adat Batak. Itu salah satu di tingkat program studi penerapan atau solusi yang diberikan. Secara akademik ada melalui pendidikan itu, tapi kalau secara non akademik ya mungkin melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, baik di BEM ya, atau di tingkat universitas, BEM universitas ataupun di HIMA kalau di jurusan atau prodi. Contoh demonstrasi belum ada nampak di kampus ini ya, karena tidak menonjol. Tidak menonjol. Tidak menonjol. Karena misalnya kita taruh diskriminasi budaya, semua orang bebas memakai budayanya, nggak ada kecualian, nggak ada ya budaya ini harus menguasai budaya ini, tidak, belum ada saya kira. Berarti di Universitas Jambi ini masih terbilang Ya saling kebebasan untuk berekspresi masing-masing mahasiswa yang berlatar belakang budaya sudah diberi ruang bergerak. Sekarang tinggal mahasiswanya mau dia melaksanakan atau tidak. Baru 3 tahun ini menjadi mata kuliah wajib fakultas gitu. Saya rasa tantangan yang kita dapatkan di dalam menjalankan pendidikan multikultur ini, saya rasa satu dosen dengan dosen lain pasti berbeda, tergantung yang kita ajarkan itu siapa. Gitu ya. Kalau semakin banyak perbedaan-perbedaan di dalam satu kelas, tentu tantangannya semakin banyak. Karena di samping kita mengajarkan pendidikan multikultur, kita mengangkat multikultur itu secara tidak langsung. Tetapi kalau perbedaan multikulturnya tidak begitu banyak, mungkin agak lebih ringan. Karena kita fokus kepada satu hal saja. Misalnya kita cerita ras saja, atau suku saja. Tapi kalau di situ sudah terjadi perbedaan agama, banyak yang perbedaan agama dengan lain, itu mungkin memang kita membutuhkan tenaga dan pikiran dan usaha yang jauh lebih besar. Nah, kembali kan tadi, kalau di Universitas Jambi, saya melihat itu masih dalam tahap biasa-biasa saja. Kenapa? Jumlah antara yang berbeda itu tidak berbeda. Karena yang kuliah di UNJA, kita bisa lihat ya, mereka suku Padang, Palembang, Jawa. Nah, yang membedakan di sini hanya sedikit. Misalnya yang dari Sumatera Utara hanya berbeda agama, kan seperti itu. Nah, itu yang kita urus, bagaimana kita bisa perbedaan itu bisa berjalan lancar, yang dua itu yang berbeda itu bisa lancar, kan itu sebetulnya yang digali di dalam multikultur. Bagaimana kita menyetarakan hal-hal yang tidak sama. Jadi kayaknya masih aman-aman, yang tahap aman. Bu, untuk pertanyaan yang kedua, selama Ibu mengajar di Jambi, ada nggak organisasi atau perhimpunan yang Ibu lihat mengenai keberagaman atau multikultural dari dosen sendiri, kebutuhan mahasiswa sendiri selama Ibu? Oh, sama-sama ngajar. Kalau di pihak organisasi guru kayaknya dosen nggak ada, nggak ada. Kalau dari organisasi mahasiswa dulu pernah ada rohis itu ya, yang agak-agak radikal gitu. Tapi itu kan sudah mulai dikontrol sekarang oleh Wadet 3 dan dinaungi oleh Waret 3. Jadi mereka organisasi tidak lagi mendiskreditkan yang berbeda, enggak. Mereka mengkaji yang harus mereka kaji, tetapi tidak merendahkan yang lain. Jadi sudah agak terorganisir dengan baik. Pertanyaan terakhir, Bu, apakah selama Ibu mengajar di Universitas Jambi ini pernah selama Ibu mengajar di itu secara Ibu lihat pas di kemudian itu ada tindakan diskriminasi baik
mahasiswa, baik mahasiswa sendiri yang pendapat. Ini pendapat saya ya bisa aja ini kan pendapat pribadi, yang lain mungkin lagi nonton. Kalau menurut pengalaman saya belum ada yang radikal. Kita cukup banyak ya di sini ya, suku Jawa, bahkan ada lagi kelas internasional gitu kan. Tapi perbedaan yang ada itu berjalan natural saja, tidak ada kayak diskriminasikan sehingga dalam satu hal mereka tersudut. Berbeda tetap ada. Jadi kayaknya di sini alhamdulillah mereka tetap menjalankan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetap ada, tetapi penghargaan dari satu sama yang lain itu yang saya tahu seperti itu gitu. Nggak tahu lah misalnya ada kelompok kecil yang saya tidak tahu, kayaknya nggak. Buktinya nggak ada kan kasus-kasus yang muncul. Artinya apa? Alhamdulillah. Masih kesadarannya masih. Iya. Tetapi walaupun begitu, dengan pendidikan multikultur itu ya, karena saya ngajar itu, kita tetap mengantisipasi peran kita sebagai calon guru. Kalau itu kita jumpai di lapangan nanti. Itu cara mengantisipasi. Ini juga ya. Ini ada dalil-dalilnya gitu. Oh itu yang menjadikan biasa. Ya pagi petang dan saya kan selama mengajar itu banyak saya tahu. Saya juga ikut belajar karena ini mata kuliah baru. Jadi di samping mengajar juga belajar. Jadi kayaknya ini memang kenapa ini dimunculkan, tujuannya memang pemerintah mulai resah dengan kondisi saat ini. Coba kita bangun mana yang begini contoh ya, apakah mereka ngobrol? Mereka sibuk dengan gadget masuk biasa. Ada 10 orang yang duduk 10 pada nulis. Sahur di depan duduk kita. Belum lagi kalian pergi ke bandara, ke terminal, rame. Tetapi mereka rame tidak saling ngobrol, tetapi sibuk dengan itu. Nah, tidak bisa kita hindari, karena itu zamannya zaman gadget. Tetapi efek negatifnya seperti individualisme tinggi, sosialisasi mulai mereka mulai mempelajari hal-hal yang tidak ada di sekitar mereka. Mereka mau materi-materi apa ya, ilmu yang lain. Artinya kadang-kadang ada yang tidak kita duga mereka tahu, yang kita pikir mereka tidak perlu tahu mereka tahu. Nah itulah, jadi dengan pendidikan multikultur ini kita nanti bisa melihat bagaimana kalian sudah menjadi guru, masing-masing karakternya berbeda, masing-masing budaya mereka. Ada apa ya? Iya, lelet ya? Yang masuk itu tutup dan teman-teman. Oke ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ica Puspitasari. Tahu nama Ayu siapa? Femi. Femi ya. Nah, yang pertama kami mau menanya, menurut pendapat Ayu nih, bagaimana tentang adanya perbedaan suku, agama atau budaya yang ada di lingkungan sekitar sini? Maksudnya? Tentang kan di sini pasti adanya Perbedaan suku agama. Iya, agama. Bagaimana pendapat Ayu? Pendapat secara pribadi ya? Saya pribadi. Secara pribadi kalau suku ya kita yang pasti toleransi itu kan pasti ya. Kami selalu bertoleransi kalau di sini. Kalau di area sini. Iya, di area Kami nggak ngaruh, perbedaan. nggak ada ngaruh. Cuman saling menghormati aja. Kalau misalkan kayak kita kan Iya. Muslim nih. Kalau kita kan Muslim, jadi ya saat memang momen Ramadan gini, ya mereka pun menghormati gitu. Tahu kan kalau momen Ramadan kan, kalau apalagi waktu sahur pasti berisik kan. Iya, berisik. Berisik. Pasti kan mereka juga menghormati bahwa Ramadan gitu kan orang. Dan mereka pun pada saat mereka beribadah, mereka juga berisik nyanyi biasalah kan orang-orang Nasrani kan seperti itu gitu kan. Toleransi lah. Yang kedua, kami nanya lagi, menurut
Ayu nih, ada nggak cara untuk mengatasi konflik, misalnya ada konflik di antar suku atau agama di lingkungan sini, misalnya terjadi konflik? Konflik ya satu cara sih biasanya dilakukan dalam setiap masyarakat yang pasti musyawarah. Nah itu sih musyawarah untuk mufakat itu aja. Nah selanjutnya apa sih harapan Ayu gitu untuk generasi muda sekarang yang sering melakukan tindakan kekerasan atau misalnya prasangka buruk terhadap lingkungan sekitar sini? Untuk maksudnya? Untuk generasi muda sekarang yang sering melakukan tindakan kekerasan atau prasangka buruk terhadap lingkungan sekitar sini. Prasangka buruk terhadap lingkungan dan melakukan tindakan kekerasan. Kekerasan dalam artian? Mungkin ada yang ngekos atau ngontrak di sini yang sering melakukan entah berisik atau apa. Anak-anak muda kan di sini banyak tuh yang kami tengok tadi di sana, yang rame-rame gitu. Yang mungkin ada berisik atau kayak mana gitu. Yang pasti kan gini ya Dek, yang pasti di setiap daerah, di setiap perumahan, gitu kan perumahan, pasti kan kita kan ada yang namanya RT, rukun tetangga gitu kan. Dalam hal kekerasan sebenarnya tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan. Yang pasti namanya kalau kita tatap muka gini ngobrol secara dari hati ke hati, menasehati, namanya masih anak-anak ya, apalagi ABG, pasti kan kita menasehati terlebih dahulu gitu kan, bahwa kekerasan itu memang tidak diperbolehkan gitu kan, seperti itu. Ya tergantung, kalau memang anaknya memang masih melakukan juga gitu kan, ya mau tak mau kita beda lagi cara kita menyelesaikan permasalahan mereka gitu. Tuh, seperti itu. Simpel itu sih sebenarnya gitu kan. Sebelumnya Bang, boleh tahu namanya siapa? Nama saya Aryan Asraf. Tinggal di mana? Tinggal di Patimura, Rukun Sutosa. Ini saya mau tanya-tanya nih Bang. Nah, kayak bagaimana sih pendapat Abang tentang perbedaan suku, agama, budaya, dan latar belakang sosial di lingkungan Abang? Perbedaan suku? Iya, perbedaan suku, agama, budaya, serta latar belakang yang ada di lingkungan Abang. Pendapat saya tentang perbedaannya? Iya. Pendapat saya tentang perbedaannya, ya pasti manusia wajar lah kalau misalnya ada perbedaan. Iya. Gak usah soal itulah, soal pendapat deh biasanya pasti beda-beda kan. Jadi kalau misalnya bisa dibilang beda, kalau misalnya ngomong budaya itu pasti gara-gara dia terlahir di mana kan, itu budaya beda. Jadi walaupun dia orang Jawa misalnya, dia tinggal di daerah yang Sumatera, Melayu nih, budayanya beda dong gitu. Nah soal agama juga, kalau soal agama lebih ke pemilihan masing-masing lah. Jadi kalau misalnya dia lebih percaya dengan ini, dia bakal ngikut agama ini, atau misal dari lahirnya dia memang dari itu agama Islam, ya dia bakal Islam. Jadi kalau misalnya ngomong perbedaan, ya pasti itu hal yang wajar gitu, dan itu hal yang paling normal kalau beda. Itu saja. Nah, pertanyaan yang kedua nih Bang, apa sih yang bakal Abang lakuin saat menghadapi konflik antar etnis atau suku? Konflik antar etnis atau suku. Konflik etnis dan suku. Sebenarnya kalau apa tadi pertanyaannya? Kalau tanggapan? Ya, kayak apa sih yang bakal dilakuin kalau kayak kita tuh menghadapi konflik etnis antar suku? Oke. Tergantung ya, kalau misalnya ini memang secara pribadi kita yang salah, sebenarnya ya mau tidak mau ya kita harus sopan. Tapi soalnya tidak sedikit kita tuh sebenarnya ngelakuin kesalahan, kayak misalnya kita menghina suku lain atau budaya lain, kayak apalagi sekarang banyak kan yang menghina kayak Jawa kayak gitu. Itu tidak boleh kan sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya secara pribadi memang kita wajib harus minta maaf gitu loh. Kalau misalnya walaupun budaya mereka aneh, suku mereka tuh kayak aneh, ngelakuin hal aneh, kita tidak boleh menghina ya. Emang hama gitu, tidak boleh.
Tidak boleh kalau misalnya sampai merendahkan, tidak boleh. Tapi sebaliknya kalau misalnya kita budaya atau suku kita yang dihina, nah itu sebenarnya kita boleh melawan gitu, melawan balik. Kita harus membela kayak, wih bukan, suku aku bukan hama gitu. Emang terbukti biasanya kayak ini kok banyak pahlawan dari ini suku mana gitu, sebutin gitu. Ya tergantung lagi lah, tapi sebenarnya walaupun kayak gitu ya harus tetap dengan sopan santun, soalnya itu tuh pentingnya sih. Walaupun mau dari suku manapun, mau dari kayak manapun, walaupun aneh ya di mata suku lainnya, sebenarnya sopan santun tuh tetap ada gitu loh, tetap harus dipakai. Mau di suku manapun, mau di agama manapun, di daerah manapun, sopan santun tuh sebenarnya yang pertama lah, itu adab. Apa harapan Abang untuk generasi muda dalam mengatasi tindakan diskriminasi yang ada di lingkungan masyarakat? Harapan saya untuk generasi muda, generasi muda berarti generasi saya dong berarti. Nah, harapan saya untuk sebenarnya menghilangkan diskriminasi ini susah sih, susah. Kalau ngomong hilangin nggak bisa, tapi kalau misalnya meminimalisir ya, mengurangi itu kayaknya bisa lah. Soalnya ada sedikit banyak orang bahkan bukan di lingkungan masyarakat ya, bahkan di keluarganya dewek dia tuh kena diskriminasi gitu. Nah, jadi dia tuh harusnya paham dan ngerti kalau misalnya dilakuin secara tidak adil tuh tidak bagus gitu. Nah biasanya orang-orang yang kayak gitu tuh jangan ngulangin hal yang sama gitu loh kalau bisa. Nah, dan orang-orang yang tidak pernah kena itu harus juga belajar tentang itu, kayak diskriminasi itu memang sedak bagus itu loh gitu. Nah untuk yang di pihak diuntungin, diskriminasi kan ada yang diperhatiin sama yang tidak diperhatiin. Nah yang untuk diperhatiin ini juga sebenarnya harus tetap menghilangkan sifat itu. Jadi contohnya, walaupun kalian diskriminasi nih di dalam keluarga, kalian bisa berbaik dengan orang yang kena diskriminasinya gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian disayang sama orang tua kalian atau dosen atau segala macam, kalian bukan berarti harus musuhin yang tidak disayang gitu loh. Kalian tetap harus bagi perhatian untuk orang yang kena diskriminasi. Jadi walaupun ada memang diskriminasi dalam suatu lingkungan itu, jadi tidak parah nian, tidak ada timbul sifat iri lah bisa dibilang. Jadi ya cukup sebatas dari atasan, orang tua, atau ya yang berwenang lah. Segitu aja pertanyaan Bang. Terima kasih atas waktunya. Oke.